Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman dan kesehatan serta taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengizinkan kita untuk berkumpul di majelis ini dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dalam rangka talabul ilmi. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu membawa diri ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain salat maghrib yang merupakan perintah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mampu membawa diri kita ini untuk belajar agama Islam, untuk belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk memperdalam. Lalu kemudian kita mengenal siapa Allah, lalu kita mengenal agama kita dan mengenal Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul wa Adillatuha. Tsalatsatul Usul wa Adillatuha. Kita sampai pada Al-Martabah Ats-Tsaniyah, yaitu tingkatan kedua, yang mana al-muallif atau sang penulis Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasannya 3 pokok utama yang wajib setiap muslim mempelajarinya. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari, sudah kita fahami. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita memperdalam agama Islam, mengkaji rincian-rincian di dalam agama Islam beserta dalil-dalilnya. Mengapa? Karena agama Islam, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, semuanya berlandaskan dalil. Tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu yang kaitannya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, apapun ilmu tersebut, apapun ilmu agama tersebut, maka itu semua harus berlandaskan, harus ditopang dengan dalil. Taib. Beliau menyebutkan bahwasannya Islam ini berdiri di atas 3 pokok. Islam ini berdiri di atas 3 landasan. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, tingkatan Islam. Dan tingkatan ini kita sudah mempelajarinya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian malam ini kita akan membahas tentang al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan agama Islam yang kedua, yaitu al-iman. Al-iman. Perlu kita ketahui, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Islam dan iman merupakan 2 kata, 2 lafaz. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Mungkin ini pernah kita bahas, pernah kita jelaskan. 2 kalimat ini atau 2 kata ini apabila disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda. Islam memiliki makna sendiri dan iman memiliki makna tersendiri. Tapi kalau disebutkan pada konteks yang berbeda, pada kalimat yang berbeda, tidak disebutkan bersamaan, maka Islam adalah iman dan iman adalah Islam. Tayyib. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua dari agama Islam ini adalah tentang keimanan. Apa itu iman? Iman artinya secara bahasa adalah at-tasdiqu al-jazim, kepercayaan yang kuat dan pasti. Kepercayaan yang kuat dan pasti, itu iman secara bahasa. Tayyib.
Boleh seseorang mengatakan kepada temannya amantu bika. Artinya saddaqtu qaulaka atau saddaqtuka. Artinya aku percaya ya atas perkataanmu. Baik, adapun definisi iman secara istilah, secara syariat. Jadi ada arti iman secara bahasa, ada juga arti iman secara syariat. Secara syariat iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan, yaitu ucapan dengan lisan. Iman secara istilah, secara syariat adalah ucapan dengan lisan. Kemudian keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Qaulun bil lisan, ucapan dengan hati. Kemudian i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Atau bisa juga kita mengartikan iman hanya ucapan dan amalan. Sebagian ulama, ikhwas sekalian, sebagian ulama mendefinisikan iman dengan ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan, yaitu ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Maksud ucapan dengan lisan, ucapan di sini maksudnya ucapan dengan lisan dan ucapan dengan hati. Ucapan dengan hati maksudnya adalah keyakinan. Jadi sebagian kaum muslimin salah memahami definisi yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian ulama mendefinisikan iman hanya ucapan dan amalan. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh ulama yang memberikan definisi tersebut, yang dimaksudkan dengan ucapan adalah ucapan dengan lisan dan ucapan dengan hati. Ucapan dengan lisan kita paham, kita mengucapkan bahwasanya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan dengan hati maksudnya keyakinan di dalam hati. Baik. Adapun amalan, ada amalan hati, ada juga amalan anggota badan. Amalan itu terbagi menjadi dua, amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan hati seperti apa? Yang kita jelaskan, kita pelajari pada majelis-majelis sebelumnya, di antaranya adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalan hati. Kemudian rasa harap kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk amalan hati. Termasuk kita syukur kepada Allah itu termasuk amalan hati. Adapun amalan dengan anggota badan, maka kita tahu seperti salat, zakat, haji dan seterusnya. Baik. Iman ini ikhwas sekalian, ucapan, amalan dan keyakinan yang disebut oleh para ulama adalah amalan batin. Iman itu adalah amalan batin. Keyakinan di dalam hati itu namanya iman. Di dalam hati namanya iman. Adapun Islam, maka itu amalan yang zahir. Jadi iman itu amalan yang batin. Adapun Islam adalah amalan yang zahir. Sebagaimana di awal majelis tadi kita jelaskan bahwasannya iman dan Islam apabila disebutkan secara bersamaan dalam konteks tertentu, maka Islam maknanya adalah amalan yang zahir, yang nampak, dan iman memiliki definisi sendiri. Apa itu? Amalan batin. Tapi kalau dua kata ini disebut tidak bersamaan, terpisah, maka Islam adalah iman, iman adalah Islam. Seperti akidah dan tauhid, ikhwah. Seperti akidah dan tauhid. Akidah adalah tauhid, tauhid adalah akidah. Kalau disebutkan bersamaan dalam satu kalimat, maka tauhid memiliki makna sendiri, akidah memiliki makna sendiri. Seperti fakir miskin juga sama. Fakir miskin juga sama. Dua kalimat yang apabila disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda. Kalau disebutkan dalam konteks yang berbeda, dalam kalimat yang berbeda, maka fakir adalah miskin, miskin adalah fakir.
Taib. Iman adalah akidah atau keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Seperti apa? Seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Beriman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada takdir, baiknya maupun buruknya. Baik. Kemudian Syekh sang penulis mengatakan wa Syekh rahimahullahu taala qal al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an bagian. Iman memiliki 70-an bagian. Baik. Yang dimaksudkan dengan iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Jadi Syekh sang penulis menyebutkan hadis yang disampaikan atau yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terbagi menjadi 70-an bagian. 70-an bagian. Bid'un wa sab'un, kalau antum ada matan ya, bid'un wa sab'un itu 70-an tidak sampai 80. Tidak sampai 80. 70-an bagian. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, iman di sini maksudnya iman secara umum yang mencakup di dalamnya Islam. Yang mencakup di dalamnya Islam. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Iman kalau disebutkan secara sendiri, maka iman maksudnya adalah Islam juga. Kalau Islam disebutkan, katanya disebutkan sendirian dalam konteks tertentu, maka Islam artinya juga iman. Bisa dipahami ikhwah ya? Baik. Iman yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sifatnya umum. Bukan khusus. Adapun khusus, maka keyakinan di dalam hati. Kalau disebutkan sendirian, maka iman umum di sini, termasuk di dalamnya adalah Islam. Karena iman, ikhwas sekalian, karena iman, pembahasannya lebih luas daripada Islam. Iman pembahasannya lebih luas daripada Islam. Nabi SAW di dalam hadis ini tidak menyebutkan Islam. Karena apa? Karena sudah cukup dengan menyebutkan kalimat iman. Bahwasannya iman termasuk di dalamnya Islam. Maka Islam bagian dari iman. Taib. Dan ahlul iman, orang-orang yang beriman, memiliki kedudukan yang khusus di dalam agama Islam. Banyak ya orang-orang yang mengatakan agamanya Islam akan tetapi imannya lemah atau bahkan kurang daripada lemah. Ini menunjukkan bahwasannya iman itu pembahasannya lebih luas daripada Islam. Orang yang beriman maka ia memiliki kedudukan yang khusus di dalam agama Islam. Taib. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman memiliki 70-an bagian. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang mana kita tahu bahwasannya bersyahadat la ilaha illallah termasuk iman atau Islam, ikhwah. Iman atau Islam? Islam. Termasuk Islam. Tatkala Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Antashhada an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kata iman saja. Kemudian menyebutkan tingkatan iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasannya Islam termasuk daripada keimanan. Bisa dipahami ikhwah ya?
Tayyib. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya la ilaha illallah adalah bagian iman yang paling tinggi. Bagian iman yang paling tinggi atau tingkatan iman yang paling tinggi adalah seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasannya iman mencakup Islam bahkan lebih daripada itu, mencakup Islam dan lebih. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah." Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu ada 70-an bagian atau 60-an bagian. Kenapa harus ada atau, ikhwah? Karena sebagian perawi hadis itu ragu. Perawi hadis itu ragu. Makanya dia mengatakan 70-an atau 60-an bagian. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dari 70-an bagian atau 60-an bagian, yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendahnya daripada bagian-bagian iman itu adalah seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk dari keimanan, gangguan apa saja itu. Entah itu duri, kayu, terserah. Atau batu, atau yang lainnya. Mengapa menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk dari keimanan? Mengapa? Karena kita tidak mau ada seseorang yang celaka karena gangguan tersebut. Bukankah kecintaan kita kepada saudara kita itu termasuk keimanan? Termasuk tidak? Termasuk keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Perhatikan. Banyak dari kita yang salah mengartikan hadis ini. Arti hadis ini adalah tidaklah salah seorang dari kalian beriman, maksudnya sempurna keimanannya sampai ia menghendaki kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia menghendaki kebaikan bagi dirinya. Sebagian dari kita salah mengartikannya seperti ini. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mustahil. Kita mencintai saudara kita sama kecintaan kita kepada diri kita, itu mustahil. Karena pasti kita lebih cinta kepada diri kita daripada orang lain, daripada kepada orang lain. Akan tetapi kita menginginkan kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi kita. Kalau kita bisa makan yang enak, kita juga ingin saudara kita makan enak. Kalau kita sukses, kita juga ingin saudara kita sukses. Kalau kita umroh, kita ingin saudara kita juga bisa umroh dan seterusnya. Jadi arti hadis ini adalah menginginkan kebaikan sebagaimana kita menghendaki kebaikan bagi diri kita sendiri. Baik. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi SAW menyebutkan tingkatan iman yang paling tinggi, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara bagian keimanan, di antara la ilaha illallah dan menyingkirkan bagian dari jalan, di antaranya adalah al-haya. Al-haya adalah sifat malu, rasa malu. Rasa malu termasuk daripada tingkatan iman, Nabi SAW menyebutkan syu'bah. Nabi SAW seakan-akan ingin mempermisalkan iman itu ibarat pohon. Ibarat pohon. Yang mana pohon itu memiliki batang, memiliki akar, dan memiliki ranting, dedaunan, dan seterusnya. Dan akar itu adalah perkataan atau ucapan la ilaha illallah. Baik.
Taib. Dari mana para ulama mendefinisikan iman, bahwasannya iman itu ucapan dengan lisan? Sebuah definisi, kalau definisi itu kaitannya tentang bahasa, mudah diambilnya dari kamus. Betul ya Pak ya? Diambilnya dari kamus. Tapi kalau sudah berkaitan tentang syariat, maka definisi itu harus dilihat dari dalil. Mengapa para ulama mengatakan bahwasannya definisi iman adalah ucapan dengan lisan? Dari mana ulama? Ya, kemudian memberikan definisi iman bahwasannya ia adalah ucapan dengan lisan. Di antaranya apa? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tingkatan keimanan yang paling tinggi apa? Apa? Ucapan La ilaha illallah. Dari hadis ini, para ulama mengartikan, mendefinisikan iman, bahwasannya iman adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Baik. Ucapan dengan lisan, ya pastinya apa? Seorang itu akan yakin di dalam hati. Ya. Baik. Kemudian al-haya, ya, atau rasa malu. Ya. Rasa malu. Ya. Rasa malu termasuk amalan hati juga. Ya. Termasuk amalan hati. Ya. Kemudian amalan dengan anggota badan. Yang pertama ucapan dengan lisan. Kemudian keyakinan di dalam hati. Kemudian yang ketiga apa? Amalan dengan anggota badan. Dari mana amalan anggota badan ini diambil, ikhwan? Dari mana kira-kira? Nah, jadi enggak, maksud Nana dari hadits Nabi. Ya. Mumtaz. Menyingkirkan gangguan itu termasuk amalan anggota badan. Ya. Maka dari hadis ini para ulama mengeluarkan sebuah definisi iman. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Baik. Sang penulis rahimahullah ta'ala mengatakan yang setelahnya, wa arkanuhu sittatun. Wa arkanuhu sittah. Ana ulangi, definisi iman 3, yang mana 3 ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sama seperti sholat ya Pak. Sama seperti sholat. Sholat secara bahasa apa artinya? Mengingat. Sholat secara bahasa artinya mengingat. Kemudian sholat secara istilah lain lagi. Bukan mengingat lagi. Akan tetapi Pak, gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir, dengan zikir-zikir tertentu, dan ditutup dengan salam. Dari mana para ulama ini mendefinisikan salat secara syariat seperti ini? Diambil dari tata cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini menunjukkan, ya, meskipun tentang definisi, ya, maka harus berdasarkan dalil, entah itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Arkanuhu sittah. Rukun iman ada 6. Ya, antu'mina billah, yang pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi, kepada kitab-kitab suci. Ya. Kemudian wa rusulihi, rasul-rasulnya, nabi-nabinya. Rasul di sini termasuk para nabi, bukan hanya para rasul saja. Karena tidak setiap nabi itu seorang rasul, akan tapi seorang rasul pasti ia seorang nabi. Kemudian beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, entah yang baik maupun yang buruk. Taib. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup yang pertama, beriman akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman akan adanya atau beriman akan wujudnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita harus beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kalau kita sudah beriman bahwasannya Allah Tabaraka wa ta'ala itu ada, kita beranjak kepada hal atau tahapan yang kedua, yaitu kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha satu dalam hal rububiyahnya.
Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Satu dalam hal rububiyahnya. Apa itu rububiyah, ikhwan? Apa artinya Rabb? Apa artinya alhamdulillahi rabbil alamin? Rabbul alamin itu apa artinya Rabb? Rabb itu ya, secara bahasa artinya ada 3. Yang pertama, sang pengatur, sang pemilik, sang penguasa. Sang pengatur, sang pemilik, dan sang penguasa. Ya. Dan boleh ditulis bahwasannya Rabb, ya, bahwasannya Rabb adalah salah satu dari Asmaul Husna, ya, yang mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mencakup nama-nama Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya para nabi dan rasul kalau ya, memanjatkan doa itu, ya, ghalibnya atau kebanyakannya para nabi itu memakai kata Rabb, memakai kata Rabb. Ya, di antaranya kalau minta ampun maka kita mengatakan apa? Rabbighfirli. Rabbighfirli. Meskipun kita juga dianjurkan untuk mengatakan, untuk mengucapkan ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghafir ighfirli. Tapi seperti di dalam Al-Quran apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, tatkala meninggalkan Hajar dan anaknya di sebuah tempat yang tidak ada penghuni, tidak ada tanaman, tumbuhan, tidak ada apapun. Nabi Ibrahim ya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali doanya dengan kata Rabbana. Rabbana inni askantu min dzurriyyatina, dan seterusnya. Tatkala Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang yang selalu mendirikan salat, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunannya adalah keturunan yang menjaga salat, Nabi Ibrahim mengawali doanya dengan Rabbi ja'alni muqimas shalah. Nabi Adam alaihissalam tatkala diturunkan ke bumi, apa kata Nabi Adam? Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kesalahannya, dosanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta tambahan ilmu, apa kata Rasulullah? Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Nabi Musa juga sama. Tatkala ya, sendirian, ya, tidak memiliki siapa-siapa di kota Madian, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qasas, Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin faqir. Ya. Baik. Yang pertama, kita beriman akan wujudnya, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang kedua, kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Satu dalam hal rububiyahnya. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini, kita wajib meyakini, beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang bersama Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatur alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga, kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Satu dalam hal uluhiyahnya, dalam hal peribadatannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat, kita meyakini, kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Satu, yang Maha Esa dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Asmaul Husna. Apa artinya husna? Apa artinya husna? Bukan ahsan, bukan hasan. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama hasan. Hasan itu baik. Ahsan lebih baik. Tapi kalau husna yang paling baik. Tidak ada yang lebih indah lagi di atas husna ini. Ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rahim, Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, maka kita yakin tidak ada kasih sayang yang lebih besar daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 tahapan ini merupakan tahapan yang harus dipraktekkan seseorang
tatkala ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang mengatakan aku beriman kepada Allah, maka ia harus melaksanakan 4 konsekuensi ini. Baik, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Perlu kita ketahui bahwasannya kata malaikat itu jamak, ikhwan ya. Di dalam bahasa Arab, malaikat itu jamak. Ya. Mufradnya, satu malaikatnya di dalam bahasa Arab itu malakun. Ya. Malakun. Oleh karenanya malaikat pencabut nyawa apa? Malakul maut ya. Malakul maut ya. Baik. Cara mewujudkan iman kita kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal berikut ini. Baik. Yang pertama, seorang mukmin harus meyakini bahwasannya malaikat adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ia harus meyakini bahwasannya malaikat itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ia harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwasannya alam semesta ini akan terjadi A, B, C, D. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya yang bernama malaikat untuk melaksanakan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah Tabaraka wa taala mentakdirkan bahwasannya gunung fulan akan meletus, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang menjaga gunung itu untuk meletuskan gunung tersebut. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat. Yang sangat taat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bermaksiat atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka barang siapa yang meyakini tahapan-tahapan ini, maka sejatinya ia telah mewujudkan keimanan dia kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita terhadap malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala secara umum, secara umum. Adapun secara khusus, maka ini hanya mungkin dipelajari oleh beberapa orang saja. Di antaranya talabatul ilm atau tullabul ilm. Di antara malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyunya Allah kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung-gunung. Di antara malaikat juga ada di antara mereka yang menjaga pintu surga. Ada yang menjaga pintu neraka, dan begitu seterusnya. Baik, sekarang al-imanu bir-rusul, iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim apabila ia beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengan tauhid, yang mana kemudian mereka mendakwahkan, menyerukan kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wa annahum balaghu ma umiru bihi, dan meyakini bahwasannya para rasul tersebut telah menyampaikan apa yang menjadi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Tabaraka wa taala telah menolong mereka dengan mukjizat-mukjizatnya, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mempercayai para nabi dan rasul tersebut. Kemudian meyakini bahwasannya para nabi dan rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi duat, untuk menjadi dai,
kemudian meyakini bahwasannya para nabi dan rasul tersebut telah sempurna menyampaikan risalah, maka orang yang meyakini hal-hal demikian, ia pada hakikatnya telah mewujudkan keimanan dia kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum, ya. Meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa orang untuk menjadi para nabi dan rasul. Ya. Untuk menjadi para nabi dan rasul, itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwasannya para nabi dan rasul tersebut mendakwahkan kepada kaumnya agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan mukjizat-mukjizatnya dan dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah kita harus meyakini bahwasannya para nabi dan rasul telah sempurna menyampaikan risalah yang menjadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini tahapan-tahapan ini, maka ia telah mewujudkan iman dia kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita yakin bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara mewujudkan keimanan tersebut adalah kita meyakini bahwasannya Nabi Muhammad telah sempurna menyampaikan risalah. Taib. Iman yang keberapa sekarang? Yang keempat. Allah Akbar. Kita lanjutkan setelah azan
La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Al-imanu bil kutub. Beriman kepada kitab-kitab suci. Baik, al-kutub. Ya, al-kutub kata jama'. Jama', yaitu kitab-kitab. Ya. Adapun kata mufradnya, kata satunya adalah kitabun. Ya. Baik, sebagaimana beriman kepada malaikat, ya, ada yang sifatnya global dan khusus. Kemudian beriman kepada Rasul, ya, kepada Rasul ada yang sifatnya global dan ada yang sifatnya khusus. Ya. Yang khusus seperti apa? Beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang namanya suhuf, ya, lembaran-lembaran kitab suci. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab suci, yaitu apa namanya? Injil. Kepada Musa Taurat, kepada Dawud Zabur, dan seterusnya. Ini secara rinci. Kemudian beriman kepada kitab-kitab suci. Beriman kepada kitab suci sama. Ada yang sifatnya beriman secara umum, secara global, ada juga yang beriman sifatnya secara khusus. Baik. Beriman kepada kitab suci yang sifatnya global atau umum, akan terwujud dengan beberapa hal. Akan terwujud dengan atau terwujudnya iman kepada kitab suci dengan beberapa hal. Yang pertama, seorang hamba beriman, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, kepada para rasul, ila khalqihi, yang harus disampaikan kepada, ya, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang harus yakin, harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, atau afwan, seorang hamba yakin bahwasannya di dalam kitab suci ini terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba harus yakin bahwasannya kitab suci ini yang diturunkan kepada para rasul semuanya benar. Semuanya benar. Tidak ada sedikit pun kesalahan atau kekeliruan. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak ada kesalahan atau tidak ada kekeliruan. Baik. Mengapa tidak ada kesalahan atau tidak ada kekeliruan? Mengapa, ikhwan? Karena semua kitab suci itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada kekeliruan sama sekali. Maka barang siapa, ya, yang beriman kepada kitab-kitab suci, ya, dengan meyakini tiga hal ini, ya, maka ia telah mewujudkan keimanan dia kepada kitab-kitab suci. Ya. Itu beriman secara umum. Adapun secara khusus, maka kita beriman bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kitab suci, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Adapun Nabi Isa dengan Injil, ya, dan begitu seterusnya. Baik. Kemudian iman kepada hari akhirat. Ya, beriman kepada hari akhirat. Ya. Mewujudkan keimanan kepada hari akhirat, ya, yang pertama adalah seorang hamba harus yakin bahwasannya negeri akhirat itu sebuah kebenaran.
Seorang hamba harus yakin bahwasannya negeri akhirat itu sebuah kebenaran. Karena manusia akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, seorang hamba harus yakin bahwasannya semua manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dihisab. Apa artinya hisab, ikhwan? Hisab itu apa artinya sih? Kalau kalkulator di dalam bahasa Arab itu artinya hisab. Hisab itu untuk apa? Kalkulator itu untuk apa? Untuk menghitung, ya. Akan dihitung, ya, pahala dari dosa-dosanya. Ya. Kalau bahasa kita, seorang hamba itu harus yakin bahwasannya manusia semuanya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meyakini dua hal ini, maka ia telah mewujudkan keimanannya kepada hari akhirat. Taib. Apa dalilnya bahwasanya kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antaranya firman Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar, "Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pembalasannya kepada setiap orang yang telah beramal selama di dunia. Baik. Tapi ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keimanan kepada hari akhirat secara umum atau secara khusus? Secara umum. Adapun beriman kepada hari akhirat secara rinci, secara khusus, secara rinci, maka kita yakin bahwasannya di akhirat itu nanti ada surga, ada neraka, ada timbangan, ada sirat, ya, dan begitu seterusnya. Itu iman secara rinci. Adapun iman secara umum, maka kita yakin bahwasannya nanti setelah kehidupan ini akan ada yang namanya negeri akhirat. Tayyib. Yang terakhir, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Mungkin kita cukupkan karena pembahasan agak sedikit panjang. Takutnya terputus dengan qomat, ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Ya. Tapi kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada rukun yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Taib. Mewujudkan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa hal. Dengan beberapa hal. Yang pertama, seseorang mengetahui dan yakin. Seseorang mengetahui dan yakin dan beriman bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama, seseorang mengetahui, yakin dan beriman bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya karena takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua. Baik, tahapan yang pertama ini atau tahap yang pertama ini, mengapa harus kita meyakini bahwasannya segala sesuatu yang terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu,
Karena ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ya, yang mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebuah kejadian apabila telah terjadi. Kalau sebelum terjadi Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Ini akidah yang salah, akidah yang menyimpang dari Islam. Ya, yaitu mereka adalah Qadariyah. Qadariyah mereka mengatakan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui kejadian apabila sudah terjadi. Kemudian jawaban kita kepada mereka, kalau sudah terjadi, maka apa bedanya ilmu kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Kita mengetahui kejadian itu terjadi apabila telah terjadi. Kalau belum terjadi, kita tidak ada yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap yang kedua untuk mewujudkan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal kecil dari apa yang terjadi di alam semesta ini. Hal-hal yang rinci, yang kecil itu tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ikhwah hal ini harus dijelaskan? Karena orang-orang filsafat meyakini mereka memiliki keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui hal-hal yang sifatnya umum saja. Hal-hal yang sifatnya kecil, yang rinci Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Di antaranya apa? Kalau satu daun ini jatuh terlepas dari rantingnya, Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Ini keyakinan orang-orang filsafat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sifatnya umum saja. Allah mengetahui kalau kita ini berkumpul, apa yang kita lakukan di majelis ini, mereka meyakini bahwasannya Allah tidak tahu. Contohnya apa? Contohnya tatkala kita membuka satu halaman, satu lembar pada kitab ini, mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Intinya, barang siapa yang meyakini, beriman dan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh yang terjadi di alam semesta ini, dan juga kita meyakini bahwasannya Allah mengetahui hal-hal yang kecil yang terjadi di alam semesta ini, maka ia telah mewujudkan keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Takdir memiliki 4 tingkatan. Ya, takdir ini memiliki 4 tingkatan. Baik, antum langsung tulis saja. Tingkatan yang pertama itu ilmu, kemudian al-kitabah. Al-kitabah itu menulis menulis. Kemudian tingkatan yang ketiga al-masyiah, kehendak. Kemudian yang keempat adalah menciptakan. Baik, ana jelaskan secara umum terlebih dahulu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena untuk menulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau tidak? Mengetahui. Bukankah makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena? Yang pertama diciptakan itu pena. Kemudian setelah diciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian pena mengatakan, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub, tulislah ila ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sebelum ada kitabah, sebelum ada tulisan, sebelum ada lauhul mahfuz, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengetahui. Itu tingkatan yang pertama. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui, baru tingkatan yang kedua apa? Menulis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena untuk menulis segala sesuatu yang terjadi. Di mana? Di lauhul mahfuz. Ya. Lauh itu apa artinya, Pak? Apa artinya lauh? Fi lauhim mahfuz. Lauh itu apa artinya?
Lauh di dalam bahasa Arab artinya papan. Papan. Mahfuz artinya yang terjaga. Yang terjaga, yang terlindungi itu mahfuz. Oleh karenanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Hafidz. Ya, Al-Hafidz yang maha melindungi, yang maha menjaga. Baik. Itu tingkatan yang kedua, al-kitabah, yaitu menulis. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena untuk menulis. Tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah. Kalau bisa antum tulis bahasa Arabnya, atau al-masyiah antum tulis dengan bahasa Latin. Al-masyiah, yang pertama al-ilmu. Kemudian yang kedua al-kitabatu. Kemudian tingkatan yang ketiga al-masyiatu. Ya. Al-masyiah artinya adalah kehendak. Kehendak. Baru tingkatan yang keempat adalah al-khalqu. Artinya penciptaan. Artinya, ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, sebelum Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, maka di sana ada tingkatannya. Yang pertama al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui terlebih dahulu. Yang kedua, menulis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena untuk menulis. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejadian tersebut untuk terjadi. Kemudian yang keempat al-khalqu, penciptaan, yaitu apa? Terjadinya kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk bermajelis ta'lim. Untuk bermajelis ta'lim. Kemudian terjadilah majelis ta'lim tersebut. Itu yang disebut al-khalq, penciptaan. Ya. Sebelum terjadinya majelis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menghendaki. Setelah menghendaki, barulah terjadi kejadian tersebut, apapun kejadiannya. Baik. Adapun tingkatan yang pertama, terus setelahnya antum tulis yang di bawahnya al-ilmu, penjelasannya seperti berikut. Al-ilmu wa huwa al-ilmu sabiq. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang mendahului segala sesuatu. Masya Allah. Ilmu yang mendahului segala sesuatu. Yang mendahului 3 tingkatan setelahnya. Yaitu apa? Al-ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi dan mengetahui apa yang akan terjadi. Antum boleh tulis ini. Ini diantara kaidah atau diantara akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum boleh tulis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah _2, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti akidahnya Al-Qadariyah yang mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui sesuatu apabila telah terjadi. Ana ulangi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Ini satu akidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Wasithiyah. Baik. Ini menunjukkan ikhwas sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang sifatnya umum dan hal-hal yang sifatnya rinci atau kecil.
meskipun itu dedaunan yang jatuh dari pohonnya, dari rantingnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa jumlah daun yang jatuh dari pohonnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu beriman, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah kamu beriman dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-59, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kunci ilmu ghaib. Ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. La ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di lautan dan apa-apa yang ada di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah daun itu jatuh dari pohonnya, dari rantingnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan begitu seterusnya. Nanti boleh antum buka ya di surat Al-An'am ayat ke-59. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat barusan yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah Tabaraka wa taala memiliki ilmu ya, yang mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Karena ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan dan tidaklah dedaunan itu jatuh, dan tidaklah dedaunan itu jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ya, kalau di dalam kaidah bahasa Arab, fi'il mudhari, gitu saja ya. Fi'il mudhari, sesuatu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Yang akan terjadi maksudnya daun yang akan jatuh, ia belum jatuh. Yang akan jatuh saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Baik. Tingkatan yang kedua dari takdir yaitu al-kitabah. Al-kitabah yaitu penulisan. Penjelasannya sebagai berikut. Yaitu seorang hamba meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apa-apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu yang terjadi maupun itu secara umum atau secara khusus. Artinya hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil, Allah Subhanahu wa taala menulisnya. Memerintahkan qalam, pena untuk menulisnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah biji-bijian itu tumbuh di kegelapan malam di atas muka bumi ini, entah biji-bijian itu basah maupun kering, kecuali semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Intinya segala sesuatu yang terjadi, yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditulis oleh Allah Tabaraka wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam
surat Al-Qamar ayat 53. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua hal-hal yang kecil dan yang besar ditulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Ya. Baik. Nabi SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin." Ya. Boleh ditulis artinya, ikhwan sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir para hambanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sejauh 50.000 tahun. Sejauh 50.000 tahun. Maksudnya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menciptakan apa-apa yang terjadi di alam semesta ini. Baik. Adapun tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah. Apa tadi al-masyiah? Kehendak. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar terjadinya sebuah kejadian. Allah menghendaki sesuatu itu akan terjadi. Baik. Di dalam hal kehendak, ya, para ulama menjelaskan sebagai berikut. Ya. Atau yang disebut oleh para ulama dengan iradah, keinginan. Ya. Antum bisa tulis. Ya. Iradah itu terbagi menjadi dua. Keinginan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Mengapa harus dirinci? Karena Qadariyah dan Jabriyah terpeleset, tersesat karena memahami iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan kalau ada maksiat, kalau ada kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kesyirikan dan kemaksiatan tersebut. Ya. Sebagian mereka, ya, atau bahkan mereka meyakini hal demikian. Dan ini termasuk keyakinan yang batil. Bagaimana caranya kita meyakini atau memahami iradah atau masyiahnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Para ulama membagi iradah, membagi keinginannya Allah Subhanahu wa taala menjadi dua. Yang pertama, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Keinginan iradah syar'iyyah itu, keinginan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Yang kedua, keinginan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kaun. Kaun itu yang sesuai dengan alam. Hukum alamnya. Ya, kalau biasa kita kenal dengan hukum alam. Tayyib. Bagaimana kita membedakan antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah? Perbedaannya sebagai berikut, ikhwan. Yang pertama, iradah kauniyah itu pasti terjadi. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Contohnya apa? Contohnya kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Bakar itu memimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut sesuai dengan iradah kauniyahnya Allah dan iradah syar'iyyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh iradah kauniyah.
yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Adapun iradah syar'iyyah, kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi, iradah syar'iyyah tidak pasti terjadi. Tidak pasti terjadi. Tidak pasti terjadi. Contohnya apa? Contohnya manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iradah syar'iyyah. Akan tetapi apakah faktanya demikian? Tidak. Masih banyak manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iradah syar'iyyah. Perbedaan yang pertama, kauniyah itu pasti terjadi, kalau syar'iyyah itu tidak pasti terjadi. Baik. Perbedaan yang kedua. Iradah syar'iyyah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketaatan orang-orang yang taat, atau taubatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah kauniyah tidak pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada yang dicintai, ada juga yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kafirnya Abu Lahab. Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala cinta apabila Abu Lahab itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Lahab tetap memilih apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perbedaan yang ketiga. Yang ketiga. Iradah syar'iyyah itu zatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya ketaatan. Contohnya salat. Contohnya istighfar, bertaubat. Zatnya taubat, zatnya istighfar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah syar'iyyah apa? Zatnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah kauniyah, maka bukan zatnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan maksud daripada penciptaan zat tersebutlah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi. Kalau iradah syar'iyyah itu zatnya dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Taubat. Kata taubat itu dicintai oleh Allah. Istighfar, kata istighfar itu dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan istighfar, menciptakan taubat, menciptakan syukur, sifat syukur. Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal tersebut, zatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah kauniyah bukan zatnya yang dicintai oleh Allah, akan tetapi maksud daripada penciptaan zat tersebutlah yang dicintai oleh Allah. Jadi yang dicintai itu bukan zatnya tapi maksudnya. Contohnya adalah iblis. Iblis. Kemudian kemaksiatan, kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai zatnya iblis. Tidak mencintai, tidak menyukai kesyirikan dan seterusnya. Akan tetapi maksud daripada penciptaan itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kalau ada iblis, maka orang akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemaksiatan, orang beristighfar bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan zatnya, akan tetapi maksud daripada penciptaan zat tersebut. Ini secara singkat. Mudah-mudahan ke depan kita ada majelis sendiri membahas tentang iradahnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Taib. Tingkatan yang berikutnya apa? Al-khalq, yaitu penciptaan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu terjadi, maka pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ya. Ada makanan yang halal, ada juga makanan yang haram. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menghendaki, baru setelahnya Allah Tabaraka wa taala menciptakan semuanya itu. Ya. Baik. Yang terakhir, ya, dalil bahwasannya rukun iman itu ada 6. Ya, Syekh Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi ya, menyebutkan dalil bahwasannya iman itu ada 6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para nabi. Para nabi. Dan adapun qadar, ya, dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Qamar. Ya. Surat Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan dalil beriman kepada takdir dengan ayat tersendiri. Adapun yang lain ayatnya satu biasanya. Ya, ayat 1 menyebutkan iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, nabinya, dan hari akhirat. Adapun takdir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat tersendiri, yaitu di dalam surat Al-Qamar ayat 95. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Di antaranya juga dalil bahwasannya rukun iman itu ada 6. Ya, surat Al-Baqarah ayat 285, ayat terakhir. Ya. Atau sebelum terakhir, ayat 285. Ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 138. Ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, mengingkari Allah dan mengingkari malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Adapun dalil tentang takdir, ya, tadi di surat Al-Qamar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua itu. Ya. Baik, kita cukupkan ikhwan sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ketaatan kita, bermajelis ta'lim kita ini menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.